hari Minggu bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita sudah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Karena itu kita berkumpul di tempat kita untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang Tritunggal. Kiranya kita selalu mengingat bahwa Dialah Tuhan yang telah memberikan berita baru bagi kita, yaitu kasih. Kami memuji Allah Tritunggal yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Topik minggu kita hari ini mengajak kita supaya melakukan perintah yang baru, yaitu kasih. Sebagaimana topik minggu ini mengatakan, kasih sebagai perintah baru. Karena itu, hendaklah kita hidup saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 sampai 3. Ya Allahku, hatiku sungguh. Aku
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Berikanlah bagi kami iman yang benar, yang teguh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian KBP nomor 28 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan Allah. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian nomor 177 ayat 1 dan 4. Tiada terlukiskan. Yang
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami yang dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang menasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1, Ku berbahagia. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 18. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit tadamu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Janganlah kau beri untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggur. Jangan
seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batas Tuhan, tetapi kau harus takut akan Allah. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah kau pergi kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah kau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau untuk balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 460 ayat 1 dan 3. Hanya karena Yesus. Marilah kita mendengar warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Warta jemaat untuk gereja kita
minggu ini 26 Juli 2020. Yang pertama, Parhalado HKBP Pos Permingguan di Pukarawaci mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya ibadah hari ini membawa berkat, damai, dan sukacita bagi kita semua. Yang kedua, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-6 Dum Trinitatis atau Hastul Sadaun di Dewata, dengan topik khotbah Holongido Patih Naik Baru atau kasih sebagai perintah baru. Yang ketiga, ibadah kita tetap dilakukan online dari rumah masing-masing. Yang keempat, hal izin beribadah. Saat ini Parhalado dan tim perizinan di gereja kita sedang mengurus izin beribadah, dan direncanakan dalam waktu dekat tim akan bertemu dengan pengurus RT dan RW setempat. Dimohon doa dari semua jemaat supaya pengurusan izin tersebut berjalan dengan lancar. Yang kelima, persembahan minggu dan pilihan bulanan. Melalui warta ini kami tetap menghimbau agar semua jemaat menyetorkan persembahan mingguan dan pilihan bulanan kepada Huria. Persembahan dapat disetorkan melalui situa wilayah masing-masing atau ditransfer ke rekening Huria yang telah disediakan oleh bendahara Huria melalui WA Group. Yang keenam, renungan harian. Mulai bulan ini gereja kita telah menerbitkan renungan harian untuk dipakai di rumah kita masing-masing. Marilah semua jemaat untuk selalu membaca renungan tersebut supaya menjadi berkat untuk kita semua. Yang ketujuh, ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur untuk yang pertama Nesa Abigail Nainggolan, yang kedua Inang Dewi Romada Buru Bakara, yang ketiga Amang Junaidi Sembiring Maha, yang keempat Inang Anita Ibyati Buru Siregar, yang kelima Inang Neti Seri Herawati Buru Harahap. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan untuk keluarga Amang R. Sedalahi Buru Manaluk, keluarga Amang Kas Manulang Buru Simamora, keluarga Amang S.S. Tongkul Buru Siregar. Untuk yang berulang tahun namun belum tercantum namanya dalam warta ini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Nats Alkitab untuk yang berulang tahun. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tertulis dari Pengkhotbah 11 ayat 8. Dan untuk yang berulang tahun perkawinan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tertulis di Yeremia 17 ayat 7. Yang kedelapan, laporan keuangan bisa kita baca di warta kita masing-masing, dan bila perlu ada koreksi bisa mengklarifikasi melalui bendahara Huria. Demikian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 640 ayat 1 sampai 2. Kasih Allah dari surga. Kasih Allah
kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan kepada kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu hari ini, topik minggu kita hari ini adalah kasih sebagai perintah yang baru. Dan jika kita melihat nats khotbah kita di minggu hari ini, Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35, dari nats kita di minggu hari ini ada 4 hal yang mau disampaikan kepada kita semua di minggu hari ini. Yang pertama, jemaat yang terkasih, dari nats kita di minggu hari ini mau mengatakan kepada kita kehadiran yang bermakna dan membangun. Jika kita perhatikan dan kita telah baca tadi di ayat 31, jelas dikatakan sesudah Yudas pergi. Ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan peristiwa yang sebelumnya, yakni di ayat 21. Karena jelas dikatakan di ayat 21, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu menyerahkan aku." Siapakah yang dimaksud di sini? Tentu kita sama-sama sudah mengerti, memahami dan mengetahui bahwa orang yang menyerahkan Yesus itulah yang dikatakan di ayat 31 ini, yakni Yudas. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yudas merupakan salah satu murid Tuhan Yesus dari ke-12 rasul yang telah dipercaya, dipilih oleh Yesus sebagai bendahara mereka. Tentu kita sudah mengerti bahwa seorang bendahara memiliki tugas dan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Apa tugasnya? Yang pertama, tugasnya adalah menghitung, menghimpun dan menyimpan semua uang yang masuk. Dan yang kedua, tugas dari seorang bendahara adalah memberikan uang untuk dipakai memenuhi keperluan dalam pelayanan, dalam semua program. Dan yang ketiga, tugas dari seorang bendahara adalah menyerahkan laporan pertanggungjawaban penata
pemberian Allah. Bukanlah kekuasaan, tetapi jabatan merupakan alat pelayanan yang diberikan, dititipkan oleh Allah kepada seseorang dan harus ditanggungjawab dan dilakukan dengan sebaik mungkin untuk kebaikan banyak orang. 1 Petrus 4 ayat 10. Bukan malah sebaliknya, ketika jabatan itu ada diberikan kepada seseorang, malah dipakainya untuk menguntungkan dirinya sendiri, untuk mengenyangkan dirinya sendiri, untuk kebaikan diri sendiri. Tetapi jabatan itu harus dipakai untuk digunakan untuk kebaikan orang lain. Nah, tetapi ini juga yang menjadi persoalan di zaman sekarang. Banyak orang yang telah diberikan posisi, banyak orang yang telah diberikan jabatan, tetapi malah dia lupa diri, dia lupa Tuhan, dia lupa visi dan misinya, dia menjadi malapetaka bagi negaranya, bangsanya, bagi gerejanya, bagi sesamanya. Ini bisa terlihat ketika kita melihat keadaan di zaman sekarang ini. Banyak orang mengatakan sebelum dia memiliki sebuah posisi, sebelum dia menjadi seorang petinggi, sebelum dia menerima jabatan, dia mengatakan demi rakyat, rakyat harus sejahtera, keadilan harus ditegakkan. Begitu juga di dalam pelayanan di gereja, sebelum dia memiliki jabatan, menempati sebuah posisi, dia mengatakan kami rindu melayani Tuhan, pelayanan harus diutamakan, pelayanan harus ditingkatkan, pelayanan harus menyentuh, mengena ke segala bidang. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, setelah dia diberi tanggung jawab, dia menerima jabatan itu, dia menerima posisi itu, hasilnya tidak ada, hasilnya berantakan, hasilnya hancur, bertindak semena-mena, berkata sesuka hatinya, dan tidak memperdulikan masukan dari sesamanya. Itulah banyak yang terjadi di zaman sekarang. Ketika seseorang menerima sebuah posisi atau jabatan, sehingga dipakai dia jabatan itu, posisinya itu bukan ke arah yang lebih baik, tetapi malah bertindak semena-mena. Tetapi inilah yang diingatkan melalui sosok Yudas dalam nats kita di minggu hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab ketika kita diberikan posisi dan diberikan jabatan. Apapun itu posisimu, apapun itu jabatan, tanggung jawabilah, embanlah dengan baik, bawalah orang lain ke arah yang lebih baik, bukan malah menjadi sebaliknya, lebih banyak, lebih pintar berkata-kata, tetapi perbuatan nol besar. Yang penting sekarang kerja, kerja, dan kerja. Itulah yang mau diingatkan, dikatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita telah menerima posisi jabatan dan memangku suatu jabatan tertentu, itu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, karena itu adalah amanah dan titipan Allah. Yang kedua, mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui sosok Yudas di dalam nats ini, di ayat 31 ini, mau mengingatkan kepada kita, hendaklah kehadiran kita dalam sebuah persekutuan bukan menjadi sumber masalah, tetapi menjadi bagian dari solusi. Kehadiran kita menimbulkan makna positif di dalam sebuah persekutuan. Tetapi apa yang terjadi jika kita melihat fakta di
membuat orang tidak menyukai kehadirannya, mungkin dikarenakan tingkah lakunya, mungkin dikarenakan oleh perkataannya, mungkin dikarenakan karena perilakunya di dalam bersosial media, dalam statusnya, maupun ketika mengomentari komentar di sebuah grup WhatsApp yang dia ikuti. Mungkin hal itu membuat banyak orang tidak suka, membuat orang menjadi kesal, membuat orang menjadi benci, membuat orang menjadi sakit hati karena dia, karena perbuatannya, karena ketikannya, karena perkataannya. Nah, di dalam nas ini mau mengingatkan kepada kita, hendaklah kehadiran kita di sebuah persekutuan bukan menjadi sumber masalah. Di dalam dunia ini bukan mencari sumber masalah, tetapi kehadiran kita harus bisa menjadi solusi, harus membawa terang, harus menjadi garam di tengah-tengah dunia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika kita melihat di dalam nas kita di minggu hari ini, yang kita bisa ambil di dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, anak manusia dimuliakan. Dalam hal ini, dalam nas ini, inilah perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya. Dan di dalam nas ini, Yesus jelas memberitahu kepada murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi kepadanya. Dia akan ditangkap dan dia akan disalibkan. Dan penyaliban itu artinya adalah penderitaan. Tetapi dikatakan Yesus di sini, anak manusia akan dipermuliakan. Tentu ini akan menjadi hal yang kontradiktif dan bertolak belakang dengan makna salib itu. Lalu timbul pertanyaan, apa makna dipermuliakan? Jemaat yang terkasih, makna dipermuliakan di dalam nas kita di minggu hari ini ada dua. Yang pertama, kematian Yesus memuliakan Allah karena melalui Yesus mendemonstrasikan kasih Allah kepada dunia. Yang kedua, melalui Yesus karya selamatan itu bisa terjadi, bisa berjalan sampai dengan selesai, dan tidak ada satupun orang di dunia ini, apapun itu, yang mampu melakukan semua itu. Oleh sebab itu, melalui hal ini, Paulus mengatakan kepada kita, hidup kita saat ini, Bapak Ibu, adalah buah kemenangan Tuhan atas salib. Mau mengatakan kepada kita, hidup kita berharga di mata Tuhan. Hidup kita sangat amat berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau hidup kita begitu berharga di mata Tuhan, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup. Seberat apapun persoalanmu, seberat apapun penderitaanmu, meski kamu merasa dirimu bukan apa-apa, meski hidupmu dipenuhi dengan kegagalan, kesalahan, meski engkau merasa kecil, tetapi ingatlah akan satu hal, bahwa engkau, hidupmu berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah bersukacita, bersemangat di dalam hidup ini. Jangan kendor, jangan putus asa, sebab kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mau dikatakan di dalam nas kita di minggu hari ini mengenai anak-anak Tuhan. Jelas dikatakan dalam ayat 33, hai anak-anakku. Mungkin kita sering mendengarkan perkataan ini, mungkin sering kita menemukan, membaca di dalam Alkitab perkataan ini, hai anak-anakku. Tetapi apa sebenarnya maksud dan tujuan dari perkataan itu, dari kalimat itu? Jemaat yang terkasih, sebenarnya ungkapan makna dari hai anak-anakku, sebutan itu merupakan sebuah
pasti sudah tentu mereka harus menunjukkan di dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan inilah kabar sukacita juga bagi kita bahwa Tuhan yang sama yang menyebut kepada murid-muridnya anak-anaknya, begitu juga Tuhan yang sama juga menyebut kita, memanggil saya, memanggil Anda, memanggil kamu, memanggil kita semua dengan sebutan hai anak-anak. Dan ini diperjelas dengan buku ET nomor 492. Anakonna doa dibain Tuhan Yesus, anakonna doa. Untuk itu jemaat yang terkasih, melalui hal ini karena kita telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, kita juga harus bisa menunjukkannya melalui keteladanan hidup kita. Dan yang terakhir, melalui nas kita di minggu hari ini, Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35, jelas dikatakan ada sebuah perintah baru. Dikatakan di dalam nas kita hari ini, saling mengasihi. Dasar kita mengasihi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ini, perintah ini bukanlah usul. Kalimat ini bukanlah sah, tetapi kalimat ini adalah perintah dan wajib untuk dilakukan. Tetapi itu juga yang menjadi persoalan permasalahannya. Jika kita berbicara tentang kasih, kebanyakan kasih kita itu gampang sekali luntur, gampang sekali goyah, gampang sekali pudar. Apalagi ketika kita dikecewakan, apalagi ketika kita dilukai hatinya, apalagi ketika kita disakiti dan dihianati. Memang pada dasarnya manusia itu memiliki prinsip di dalam hidup, tidak mau diganggu orang lain dan selalu baik kepada orang lain, selalu bersabar di dalam menjalani hari-harinya. Tetapi perlu kita ingat, kesabaran manusia itu pasti ada batasnya, pasti ada waktunya. Dan itu juga menjadi persoalan ketika kesabaran itu telah habis, telah selesai, dan seseorang terus berusaha menyakiti, mengecewakan, melukai hatinya, pasti orang itu akan lebih jahat daripada orang yang melukai hatinya, menyakiti hatinya, mengecewakan hatinya, mengkhianati dirinya. Dan itu juga yang menunjukkan kepada kita, kasih kita gampang luntur dan gampang pudar, gampang goyah dengan fakta yang tadi. Tetapi perlu kita ingat, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jelas dikatakan di dalam nats ini, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan penjahat? Karena penjahat juga melakukan hal yang serupa yang kita lakukan. Ini bisa terlihat ketika ada seorang penjahat ditangkap dan dia diinterogasi, ditanyakan oleh polisi, apakah kau sendiri melakukan aksi kejahatan ini? Di mana teman-temanmu bersembunyi? Tentu penjahat itu pasti mengatakan, ya Pak Polisi, saya melakukan itu seorang diri. Tentu dia tidak mau, tidak ingin, dan tidak akan menjawab pertanyaan dan memberikan di mana letak persembunyian teman-temannya. Lalu bagaimana sekarang dengan kita? Apakah
kita dalam mengasihi sesama kita tetap melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh penjahat. Dia mengasihi karena dia dikasihi. Dia mengasihi karena orang lain mengasihi dia. Tetapi di dalam firman Tuhan di minggu hari ini, Yesus memberikan teladan bagi kita. Walaupun ia dikhianati oleh Yudas, walaupun ia disangkal oleh Petrus, walaupun ia ditinggal oleh murid-muridnya, walaupun banyak orang menghina, mencaci, menyakiti dirinya, bahkan meludahi dirinya, Yesus menjawab, Alea marpamwati marham mida nasi. Yesus tidak membalaskan apa yang mereka perbuat. Kasih Yesus nyata. Dia tidak pernah luntur, tidak pernah pudar, tidak pernah terkoyakkan. Kasihnya bukan sekedar teori, bukan sekedar wacana, tetapi diwujud nyatakan dan dipraktekkan di dalam hidupnya. Itulah yang diharapkan kepada kita. Karena kita anak-anak Tuhan, karena hidup kita begitu berharga di mata Tuhan, karena kita telah terlebih dahulu dikasihi Allah, sudah sepatutnya dan sepantasnya hidup kita isi dengan saling mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh pikiran, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tuhan memberkati dimanapun kamu berada saat ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada hari ini. Engkau menguatkan kami, Engkau kembali mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak membeda-bedakan. Dan itu juga menjadi tanggung jawab kami, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Dan kami hidup kami ini begitu berharga di mata-Mu. Sudah sepatutnya kami melakukan yang Engkau perintahkan di dalam hidup ini. Mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, seperti kami juga mengasihi diri kami sendiri. Tentu banyak sekali persoalan, pergumulan, tantangan yang membuat kasih kami bisa saja luntur, bisa saja pudar, bisa saja tergoyahkan. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami bersama-Mu dan Engkau bersama kami, kami bisa menjadi alat-Mu, bisa menunjukkan, melakukan yang Engkau perintahkan kepada kami. Berkati kami semua, urapi kami satu persatu, berkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami satu persatu. Berkati seluruh keluarga kami, orang-orang yang menyayangi kami, orang-orang yang membenci kami. Engkau juga kiranya senantiasa memberkati, memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan di dalam hidup ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Apabila ada di antara kami yang sedang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan di dalam minggu ini, kiranya Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah kepada mereka, Tuhan yang menjaga mereka, menyertai mereka, mencukupkan kepada mereka dan memberikan apa yang mereka harapkan. Kesehatan, umur yang panjang, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan segala sakit. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu Tuhan
apabila ada di antara kami yang sedang menghadapi tantangan pergumulan di dalam hidupnya, baik itu di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pekerjaan, dalam tengah-tengah perkuliahannya sekalipun Tuhan. Tuhanlah yang kiranya turut campur tangan menyelesaikan setiap persoalan pergumulan yang mereka hadapi. Engkau kiranya yang menguatkan iman mereka, sehingga mereka kuat, dan tunjukkanlah jalan-Mu kepada mereka, sehingga mereka bisa lepas dari beban kehidupan ini dan semakin bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang mungkin saja sedang sakit maupun sedang dalam pemulihan sakit. Tuhan kiranya mengurapi, memberkati dia, memberkati segala pengobatannya, memberkati segala obat yang diminumnya, memberkati segala tenaga medis yang menjaga, merawat dia, terlebih kepada keluarga yang merawat dia. Tuhan, Engkau kiranya yang memberkati mereka satu persatu, sehingga mereka, jemaat-Mu itu, berangsur-angsur pulih, sembuh dari sakitnya. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang berkarya di dalam hidup kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 123 ayat 1 tambah ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Marhalado AKBP Pos Parmingguan Lipo Karawaci mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.